Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Saya tetap ingin jadi pemenang. Saya menang nih. Ya dong, kalau sekarang kamu punya kelemahan, kamu nggak ngikutin saya gitu. Kamu nggak ngikutin saya, terusan saya marah-marah, kan saya kalah akhirnya gitu. Ya iyalah, saya juga 27 tahun ya pasti berat ya, pasti berat sekali gitu kan. Cuman ya ada sesuatu yang memang anak-anak sendiri juga nggak begitu tahu. Yang tahu ya hanya saya sama Jamal gitu. Hanya itu aja. Ngomong banyak. Oh iya? Iya. Dia bilang sesuatu yang aku tidak bisa percaya tentang kamu. Malang melintang dalam dunia hiburan tanah air dalam waktu yang sangat lama, mengantarkan Lydia Kandou menjadi aktris senior yang cukup disegani. Wanita berdarah Manado Belanda ini justru memiliki kisah saat belia yang jauh berbeda dengan apa yang diperlihatkannya kini. Lydia kecil adalah seorang anak yang sangat pemalu. Bahkan ia hanya memiliki cita-cita menjadi seorang penjual gado-gado. Lalu ada apa sesungguhnya dengan gado-gado hingga ia begitu tertarik? Apa pula yang mengantarkannya menemukan titik terang di dunia peran? Berikut ceritanya. I always needed time on my own. I never thought I'd Berkecimpung di dunia film dalam rentang 25 tahun, tentu bukanlah waktu yang singkat bagi seorang Lydia Ruth Elizabeth Kandou. Tapi Lydia kecil adalah seorang gadis belia yang tak pernah menggantungkan impiannya terlalu tinggi. Walau kerap berpindah haluan dan mengikuti teman-temannya, Lydia justru kepincut untuk menjadi seorang penjual gado-gado. Hari ini saya kepengen jadi psikolog. Besoknya lagi saya mau jadi pramugari. Besoknya lagi saya kepengen jadi itu loh yang ke planet. Karena keseringan nonton ini Star Trek gitu kan. Setiap hari saya berubah. Akhirnya saya capek dengan keinginan saya sendiri. Nah akhirnya saya buletin tekad saya karena saya suka makan gado-gado. Nah udah deh saya jadi tukang gado-gado aja ntar gedenya gitu. Tak memiliki cita-cita tinggi, Lydia Kandou juga menorehkan seorang anak yang introvert dalam buku hidupnya. Mengurung diri di kamar serta tak banyak mengeluarkan kata-kata adalah hal yang paling ia suka. Tapi hal ini justru membuat jarak antara Lydia dengan keluarga. Alhasil Lydia pun dimasukkan ke sanggar tari untuk menggali rasa percaya dirinya. Ringkih banget gitu ya kayaknya di kamar terus gitu. Ya orang tua saya berusaha untuk memasukkan saya di titik kadarsih modeling. Itu niatnya tuh untuk supaya saya bisa percaya diri aja. Nah di situ saya tadinya juga udah nggak mau kan, udah deh mam, udah cukup, nggak harus sampai selesai gitu. Nah dari situ karena ayah saya di Suara Pembaharuan di Sinar Kasih, itu kan ada majalah Mutiara, saya diminta untuk jadi cover majalahnya. Aduh itu juga dengan rengekan luar biasa. Wanita berdarah Manado Belanda ini tumbuh sebagai gadis yang sangat pemalu. Tapi keteguhan hati orang tua untuk membangkitkan rasa percaya dirinya berbuah ketika ia tak bisa menolak permintaan orang tua. Saat ia disuruh menjadi salah satu cover majalah. Dari sana titik terang terus memancarkan sinar. Nama Lydia Kandou justru melejit lewat film Wanita Segala Zaman di saat usianya masih belum genap 17 tahun. Cover majalah itu ada juga yang dari satu pabrik produk ballpoint ya, minta saya gitu. Ya, mami sekali lagi bilang nggak apa-apa Lydia, dicoba aja. Karena orang tua saya paling takut ngebantah gitu loh. Oke deh, Lydia mau tapi untuk mami ya gitu. Ballpoint lama-lama ngalir lagi untuk cat, untuk kalender gitu-gitu.
Terus satu saat saya diminta lagi untuk Sakura film gitu. Nah itu film gitu kan, bukan foto. Aduh itu saya rasanya antara hidup dan mati itu, kayaknya kan malu luar biasa. Bahwa saya ingin sekali film Indonesia jadi banyak lagi gitu, jadi menjadi tuan rumah di negara kita sendiri itu. Nah kebetulan juga ceritanya saya suka, perannya saya suka. Dan saya juga udah lama nggak main sama Deddy Miswar, jadi ya saya main. Ngomong banyak. Oh iya? Iya. Dia bilang sesuatu yang aku tidak bisa percaya tentang kamu. Lydia Kandou yang pemalu sempat membuat kontroversi ketika ia memutuskan menikah dengan Jamal Mirdad. Sebuah pernikahan yang membuat mereka dikaruniai 4 orang anak. Tak ayal, anak-anak mereka pun mengikuti jejak yang sama. Setelah Nana dan Naysila, Kenang Mirdad juga sempat mencoba untuk menjejak dunia serupa. Sebuah keharmonisan keluarga yang tergurat nyata sebelum Lydia Kandou memutuskan menggugat cerai sang suami. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Memang dia dulu itu papa yang selalu minta sama saya, Kenang coba dong bawain lagu papa seperti itu. Ya udah, berhubung saya juga suka musik, ketemu mereka juga, ya udah terjadilah lagu ini, sudah betul ini. Ketika ia memutuskan menikah dengan Jamal Mirdad tahun 1986 silam. Perbedaan keyakinan antara keduanya adalah salah satu batu sandungan yang siap menjegal mereka. Tapi pasangan ini tak gentar demi mewujudkan asa cinta mereka. Dari pernikahan ini, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad dikaruniai 4 orang anak. Buah cinta yang pada akhirnya mengikuti jejak kedua orang tua mereka. Setelah Nana dan Naysila, Kenang Mirdad adalah anak mereka yang kemudian mencoba meretas impian di dunia yang sama. Karena memang dia dulu itu papa yang selalu minta sama saya, Kenang coba dong bawain lagu papa seperti itu. Ya udah, berhubung saya juga suka musik, ketemu mereka juga, ya udah terjadilah lagu ini, sudah betul ini. Nah saya lihat memang dia suka di situ. Terus Jamal bapaknya bilang, udahlah Nang, kamu ini aja gitu kan. Nah, tampil masih belum berani waktu dulu, juga dia masih sekolah, semuanya nggak mau diganggu. Terusan dia nggak mau single, dia maunya band gitu kan. Beberapa kali, berapa lama deh dia cari teman-teman band, ternyata yang cocok ini semuanya, si gendut, si kurus segala ini. Walau kala itu Kenang adalah artis pendatang baru yang mencoba meniti karir di dunia musik, tapi entertainment bukanlah hal asing dalam hidupnya. Nama besar kedua orang tua serta eksistensi yang telah dibuktikan dua putri Lydia lainnya membuat Kenang merasa percaya diri. Maka tak heran jika Kenang bisa beradaptasi dengan cepat. Justru guru yang paling baik sih sebenarnya. Apa itu guru yang paling baik sih. Karena terlalu baiknya saya suka marah. Jadi tahu ketahuan siapa yang galaknya. Saya bilang, Mbok ya galak sedikit gitu loh. Gitu maksudnya saya. Karena keliwat baik, keliwat lembut, keliwat nggak pernah ngomong keras, kasar gitu, nggak pernah. Jadi saya kan sebagai wanita greget. Sekarang Papa tuh pengen banget hadir di sini, cuman lagi ada urusan lagi show di Singapura. Ya, lagi ada show di Singapura. Pulangnya baru ntar malam. Ketika satu keluarga bergerak di bidang yang sama, maka ada kehangatan ketika mereka bertukar cerita. Satu sama lainnya bisa menjadi guru yang mengingatkan kekurangan masing-masing. Dari sinilah Lydia Kandou mencoba mengukir sebuah keluarga harmonis, walau dipersatukan dalam perbedaan yang sempat menjadi kontroversi. Proyek keluarga mungkin didukung oleh keluarga iya gitu. Karena idenya sebetulnya Kenang sama teman-temannya, kita hanya mensupport dari belakang gitu. Dan mengenai video klipnya Nay, karena sebetulnya jujur aja yang gatel Nainya yang minta di sini. Dia Baik banget. pokoknya awas ya Kak ya, kalau sampai bukan aku yang modelnya gitu terus. Masa sih, Mas? Kita satu keluarga, anak-anaknya Mama Papa sangat bangga
dengan mama dan papa sendiri gitu kan. Terus bakat dari mereka turun ke anak-anaknya, seneng banget ya Kak. Bangga banget rasanya. Mereka cari sempat terlontar dari mulut keduanya. Sebuah harapan yang justru tak berwujud nyata. Teka-teki keretakan rumah tangga keduanya seolah mustahil ketika kita kembali menelisik kemesraan pasangan ini. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Saya tetap ingin jadi pemenang. Saya menang nih. Ya dong, kalau sekarang kamu punya kelemahan, kamu nggak ngikutin saya gitu. Kamu nggak ngikutin saya, terusan saya marah-marah, kan saya kalah akhirnya gitu. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku cinta. Tak mudah bagi Lydia Kandou dan Jamal Mirdad merekat cinta mereka dalam bingkai keluarga. Sejumlah kerikil kerap menerjang keduanya. Tapi ketika semua perbedaan itu bisa ditepikan, mereka seolah bisa mementahkan segala anggapan miring banyak orang. Setidaknya inilah yang terjadi sebelum keduanya terlibat perselisihan, yang entah apa alasannya hingga harus diselesaikan di ruang pengadilan. Perceraian yang entah dengan apa sebabnya menjadi pilihan pasangan ini. Sebuah keretakan yang seakan mustahil saat kembali melihat kemesraan mereka. Dapatnya yang begini ini kan, terus anak 4, mau gimana lagi gitu ya, udah yang adanya ini. Pokoknya udah deh. Kalau suami istri sudah bisa mencintai atas kekurangannya, insya Allah itu bagus kan. Begitu juga tadi kalau Lydia sudah bisa mencintai kekurangan saya juga harus bisa mencintai kekurangan Lydia. Mencintai kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah jurus jitu yang membuat mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun lamanya sebagai suami istri. Bahkan pasangan ini yakin menyebut bahwa mereka tak ingin dikalahkan oleh masalah. Kalah dengan masalah berarti kita kalah dengan kekurangan atau kelemahan seseorang. Nah, saya tidak mau kalah dalam hal itu. Saya tetap ingin jadi pemenang. Saya menang nih. Ya dong, kalau sekarang kamu punya kelemahan, kamu nggak ngikutin saya gitu. Kamu nggak ngikutin saya, terusan saya marah-marah, kan saya kalah akhirnya gitu. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Apalagi yang mau kita cari adalah salah satu petikan kalimat tanya yang terlontar dari pasangan ini. Tapi apa boleh dikata, waktu tak mengizinkan kata itu berwujud nyata. Sebuah harapan yang kini semu. Ya mudah-mudahan lah artinya. Apalagi yang kita mau cari. Istri sudah luar biasa, anak-anakku sudah besar semua. Sudah luar biasa semua buat kita. Iya toh? Rumah tidak kehujanan, alhamdulillah. Makan ada yang dimakan. Semuanya sudah komplit buat kita. Mudah-mudahan saja kita akan selalu dilindungi keselamatan dunia sampai akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara umum, mengapa harus kawin cerai? Kan itu. Kalau bisa kawin itu sudah diniati untuk bersatu. Tetap kembali kepada apa yang tadi saya bicarakan. Jangan cuma mencintai kekurangan dan kesenangannya saja, tapi kekurangannya pun harus lebih kita cintai. Tanggal
8 Maret 2013 seolah menjadi hari yang mungkin tak pernah terlintas dalam benak keduanya. Di tanggal ini, Lydia Kandou melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, terutama orang-orang terdekat mereka. Lalu apa sesungguhnya masalah yang membuat cinta itu reka jua? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Terus nggak ada, saya kemarin sempat nonton katanya ada KDRT, buset, enggak, Jamal tuh orangnya lembut banget gitu ya. Keluarga harmonis adalah predikat yang sempat disematkan pada keluarga Lydia Kandou dan Jamal Mirdad saat mereka bisa bersatu di atas perbedaan 27 tahun lamanya. Waktu yang tidak singkat tentunya bagi sepasang suami istri untuk memahami satu sama lainnya. Tapi secara mengejutkan, Lydia Kandou ternyata telah mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang telah memberinya 4 anak itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Maret lalu. Jadi benar Bu Lydia Kandou sudah mendaftarkan gugatannya melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai register perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan Lydia Kandou melalui kuasa hukumnya itu sudah didaftar pada tanggal 8 Maret 2013 yang lalu. Gitu. Jadi benar sudah mendapat nomor register perkara nomor 153 Perdata Gugatan 2013 PN JKT Sel. Begitu. Memang benar, ya. Ya saya pasti kaget lah sebagai sahabat dengan Jamal. Tapi ini benar emang? Benar. Pasti. Ada Bang, udah di PN. Oh. 18 sidang. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Lydia menggugat cerai sang suami. Entah apa sesungguhnya alasan pasangan ini hingga akhirnya memutuskan berpisah. Setidaknya inilah yang diungkapkan Lydia Kandou, bahwa ada sesuatu hal yang anak-anak mereka saja tidak tahu akan hal tersebut. Ya iyalah, saya juga 27 tahun ya pasti berat ya, pasti berat sekali gitu kan. Cuman ya ada sesuatu yang memang anak-anak sendiri juga nggak begitu tahu. Yang tahu ya hanya saya sama Jamal gitu, hanya itu aja. Terus terang saya kan kenal Mas Jamal di tahun 2009 ya, yang akrab ya karena sama-sama komisi. Beliau itu orangnya malah tempat curhat saya itu Mas Jamal. Saya suka nanya gimana cara dia bisa mempertahankan perkawinan lebih dari 20 tahun dengan berbeda keyakinan dan dua-duanya selebriti. Tapi kok bisa adem ayem, terus bisa anak-anaknya semua sukses ya, dari siapa, Nana, Nasila dan itu gimana sih resepnya, dia malah sering kasih saya nasihat, tapi dia nggak pernah cerita, makanya saya kaget banget. Aku ingin engkau ada di sini menemaniku saat sepi. Sempat mencuat kabar bahwa keretakan rumah tangga mereka disebabkan lantaran kesibukan Jamal Mirdad sebagai wakil rakyat, hingga tidak banyak memiliki waktu bercengkrama bersama keluarga. Ada pula yang menggadang-gadang bahwa Jamal memiliki sosok pujaan lain yang membuat Lydia berang. Tapi itu semua dibantah oleh Lydia Kandou.
Enggak, pokoknya udah deh yang tahu, karena gini ada hal-hal dalam rumah tangga yang tidak mungkin ya kita bisa ceritain ke orang lain, dan memang benar-benar tidak ada yang tadi tuh pihak ketiga, nggak ada. Oh nggak ada sama sekali, nggak ada pihak ketiga, tidak ada sangkut pautnya dengan perbedaan agama. Terus nggak ada, saya kemarin sempat nonton katanya ada KDRT, buset, enggak, Jamal tuh orangnya lembut banget gitu ya. Di mata saya sosok Lydia Kando adalah seorang ibu yang berhasil membimbing anak-anaknya, kan? Terus humble, smart. Ya disayangkan lah ya, karena masalahnya kan dia sudah lama menikah, setelah udah mempunyai anak sudah besar-besar, bahkan sudah mempunyai menantu, dia mau bercerai. Apapun alasannya itu hak mereka juga kan untuk bercerai. Cuma kalau dengan alasan agama, kenapa nggak dari pertama dia menikah? Kepadamu sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Aku rindu. Ketika cinta tidak lagi memberi bahagia, maka cinta juga tidak lagi harus memiliki. Karena di saat itulah cinta tidak lagi abadi. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Telah lama kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah